Shalom, apa kabar hari ini? Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap bersuka cita dalam menikmati berkat-berkat Tuhan. Pernah gak sih selama hidup kalian, ketika kalian berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak pernah menjawab doa kalian? Ataupun mungkin ketika kalian berdoa, Tuhan tidak menjawab tepat pada waktu yang sesuai dengan yang kalian inginkan, ataupun sama sekali Tuhan tidak menjawab doa kalian. Tuhan tidak mendengarkan pergumulan kalian. Nah teman-teman, jangan di skip dulu ya. Saya ingin berbagi berkat buat teman-teman semua. Ada beberapa penghalang kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Ada beberapa penghalang kenapa Tuhan seakan-akan tidak mendengarkan permohonan kita. Saya ingin berbagi berkat. Yang pertama, karena kejahatan kita. Yuk, coba kita baca di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Itu digaris bawahi, segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak menolak ialah segala dosa. Jadi hal yang pertama yang menjadi penghalang kita untuk Tuhan tidak mendengarkan doa kita karena dosa dan kejahatan kita. Dan yang kedua, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yaitu karena kita masih bimbang ketika kita berdoa sama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hati kita masih bimbang, maka Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Yuk kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6. Begini firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah itu hal yang kedua yang menjadi penghalang, yaitu karena kita masih bimbang. Dan yang ketiga, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, adalah karena ada dendam di dalam hati kita. Di dalam Markus 11 ayat 25 dikatakan demikian, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir adalah karena kita salah berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita memintanya sesuai dengan kehendak kita, bukan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, demikian firman Tuhan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi ini hal yang terakhir ini yang sering mungkin kita lakukan ketika kita berdoa, itu menurut kehendak kita, itu sesuai dengan kehendak kita. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kalau selama ini kita berdoa kepada Tuhan namun Tuhan tidak menjawab, coba kita koreksi diri kita lebih lagi. Dan apakah selama ini kita masih melakukan hal-hal ini, yaitu kita melakukan kejahatan, kita masih bimbang, ada dendam di dalam hati kita, ataupun ketika kita berdoa kepada Tuhan itu menurut kehendak kita, sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kemauan kita. Jadi teman-teman, marilah kita merenungkan kembali firman Tuhan ini. Kalau kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan, kalau kita mau pergumulan kita didengarkan oleh Tuhan, jauhilah kejahatan dan jangan pernah bimbang, dan juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan juga berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan sesuai dengan kehendakmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.